Okay, now it is recorded. Now I want to clarify once again. Yeah, this is. I mean, I record this, so then you cannot deny. Yeah, that what is that? That the order of presentation as what you have already discussed with your friend. Yeah. Now, once again, I do not give you the chance, yeah, to delay. If you do not ready on this order, then you lose your opportunity. Let me share my screen. Now look at here. This is the order of presentation. So today is Handari, yeah, and the next meeting will be about on Thursday, right? Now the next meeting will be on Thursday. Will be Olivia Mulia Hartati, and then the next week will be Nabila and Faiza and Ribda Nabila. And the following week again, Tegar Dian and Angela Amalia. And the following week, Citra Wahyu Siti. And the last week will be Yohan Priyan Ananda. Now this is the fixed order. Yeah, you cannot change this. Otherwise, you are not given the opportunity to do the presentation. Now, the presentation will be your own time. Yeah, the presentation will be your own time. You have to record and then upload the link in the Google Drive, the Google form that I sent. Now, because of our time is very limited. Let me check. Wait a minute. Wait a minute. I want to see also. Okay. Wait a minute. Where are you? Okay, tomorrow. Here. Yeah, correct. So our meeting is Wednesday and Thursday. Yeah. Now the plan is like this. Rencananya adalah seperti ini ya, karena kita kalau berdasarkan kalender akademik, maka tanggal ini kita sudah ujian. Tanggal ini adalah selesai ujian. Tanggal 9 itu 10 itu sudah harus mengeluarkan nilai. Jadi saya harus mengeluarkan nilai. Berarti kesempatan kita tinggal 1, 2, 3, 4. 4 kali meeting, 4 kali minggu.
Kalau 1 minggu itu ada 2 orang, 2 kali meeting, berarti kan 8 orang. Sementara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih kita ada Yohan dan Rian yang belum dapat. Oleh karena itu, nanti kita mungkin akan ganti. Satu kemungkinannya adalah satu hari itu ada 2 presenters. Nah, kita rencananya besok berarti 2 presenters. Jadi besok yang tampil adalah Olivia sama Nabila Faiza. Nah, besoknya lagi berarti minggu depan, berarti tanggal 4, salah. Karena ini tidak saya hitung. So 1, 2, 3, 4. Ya betul lah ya, kan 2 gitu 1 minggu. 8. Oke, saya ulangi. Besok hari Kamis rencananya itu adalah Olivia sama Nabila. Jadi yang harus upload presentasinya adalah Handari, Olivia, Nabila. Itu sudah harus upload hari ini. Ya, presentasi yang direkam. Berarti PowerPoint-nya termasuk PowerPoint dan proposalnya. Dia harus ready, no excuse yang ini ya. Saya ulangi, no excuse yang Handari, Olivia, Nabila. Minggu ini harus sudah ready. Nah, minggu depannya berarti sudah ini nih, siap-siap 4 orang. Ribda, Tegar, Angela, Citra. Siapnya yang ini. Jangan nanti macam-macam alasannya ya. Nah, no excuse nih, yang 4 nih. Untuk minggu depan sebenarnya harus sudah upload rekaman presentasinya supaya saya bisa speed up. Oke, nah itu dan sisanya tentu yang terakhir. Harapan kita tidak harus menunggu tanggal 7 selesai, tanggal 6 maksud saya, tetapi kalau bisa kita kebut dengan 2 dalam sekali meeting, karena kan saya tidak harus mendengar presentasi di saat sesi kan, saya bisa dengar sambil mengerjakan yang lain, saya bisa dengar. Biasanya saya seperti itu di kelas pagi itu saya minta mereka seperti gini, kita juga rekaman presentasi. Nah, di sela-sela saya mengerjakan hal-hal lain, saya bisa sambil mendengar presentasi Anda sehingga ketika sesi sekarang kita harus maksud saya kita sudah bisa langsung diskusi tentang proposalnya. Okay, you got my point? Yes, sir. Okay, good. Now, that's the time for us to talks about the the title by Handari Pratiwi. Jadi sekali lagi Handari Pratiwi hari ini tidak apa-apa kamu belum mengupload rekaman, tetapi saya tetap tunggu sampai dengan minggu ini pokoknya ya. Sudah harus ready. Baik, sir. Termasuk tadi PowerPoint-nya dan sebagainya. Dan ini kan sudah saya punya. Okay, now utilizing digital storytelling for vocabulary acquisition. Ini belum pas, ya, masih salah ininya, wordingnya lah. Pertama utilizing, mungkin kita mulai dari vocabulary acquisition. Ini sebenarnya bukan vocabulary acquisition, jadi kita boleh seperti ini. Harusnya maksud saya teaching ya vocabulary
gitu. Using digital storytelling. Gitu. Barulah mungkin for senior high school student. Ginilah kira-kira. Teaching vocabulary using digital storytelling for senior high school students. Quasi eksperimental. Oke. Nah, saya mau nanya, apa yang Anda maksud dengan digital storytelling? Andari. Digital storytelling di sini nih kayak pemanfaatan media untuk mengajar, Sir. Yang saya maksud di proposal saya. Kalau media masih terlalu umum. Maksudnya apa digital storytelling itu? Apakah ada barangnya? Untuk barangnya tuh nanti saya rencananya pakai video yang ada di YouTube, Sir. Jadi Apakah Anda sudah punya videonya? kalau untuk yang spesifiknya masih belum, Sir. Tapi untuk diseleksi lagi itu udah ada, Sir. Video-video kayak cerita rakyat tapi dalam bahasa Inggris. Apakah kamu tidak tahu sama sekali ataupun gambaran sama sekali? Maksud saya kalau cuma mengatakan ya nanti saya akan cari di YouTube dan sebagainya, itu kan masih sangat-sangat ibaratnya idenya ide kosong. Harusnya kan misalkan, oh nanti saya akan misalkan cari cerita tentang maling kundang misalkan seperti itu, atau apalah tentang Cinderella misalkan seperti itu kan. Walaupun later you might change the topic or the videos, but at least you have something in your head, ya, supaya kita yang membacanya itu agak yakin ya bahwa kamu tahu apa yang Anda maksud dengan digital storytelling. Saya khawatirnya nanti kamu bikin contoh, tapi contohnya sebenarnya itu bukan digital storytelling. And from the seminar we don't know whether you know or not, you don't know. So that's why you have to at least in your terminology here. In this research, digital story referred to form of video tells the legend, blah blah blah. That's not terminology. Jadi terminologi bukan seperti ini. Jadi digital storytelling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cerita malin kundang, gitu kan, yang terdapat di channel ini, gitu. Nah, kalau mau ditambah lagi ya boleh. Misalkan dia merupakan menggunakan animasi, bukan karakternya itu bukan manusia, misalkan gitu ya, real people bukan, but animation. Seperti itu, isinya berupa story apa gitu. But you have to make it make the definition short, the shortest as possible, ya. But it is clear, ya. Kalau cuma begini, berarti kamu mendefinisikan itu seperti definisi secara teori. Bukan definisi yang Anda maksud dalam penelitian ini. Makanya ada istilah terminologi, itu artinya kita mendefinisikan sesuatu itu hanya, definisi itu hanya berlaku di penelitian kamu. Nah kan digital storytelling yang dimaksud adalah cerita tentang maling kundang. Kan itu definisi yang hanya ada di penelitian kamu. Tapi kalau ini digital storytelling is is the form of video that tells legend. Itu kan ini this definition ya nih apply to every kinds of research ya. Jadi bukan terminologi namanya.
Demikian juga vocabulary. Vocabulary itu harus apa yang dimaksud dengan vocabulary di your research. Vocabulary yang dimaksud di sini adalah misalkan vocabulary yang ada di kurikulum sekian misalkan atau di silabus atau yang ada di buku ini yang digunakan oleh SMP ini, misalnya begitu. Jadi listnya itu sudah jelas. Bila perlu mungkin Anda masukkan dalam appendix vocabulary apa aja yang mau diajarkan. That's terminology, ya semuanya lah. Apapun yang Anda masukkan di sini is already very specific definition. Oke. Tadi saya cuma ingin mengetahui apakah kamu sudah paham apa yang dimaksud dengan digital storytelling, because that's become the keyword of your research. Okay, now I don't want to repeat my explanation about background, ya. Bagaimana membuat background jika penelitian Anda adalah eksperimental. Saya sudah ada di proposal-proposal karena kurang lebih sama gitu. Jadi di sini Anda harus menjelaskan bahwa vocabulary itu penting dalam pembelajaran bahasa. Belajar bahasa sama dengan belajar vocabulary dan bisa menggunakan bahasa karena dia memiliki vocabulary. Sesederhana itu. Kemudian kenapa sampai ke digital storytelling? Mungkin Anda berbicara tentang perkembangan teknologi hari ini, gitu kan? So you have to really so you have to explain that digital storytelling is still regarded as the new technology for teaching. Oleh karena itu, therefore, we need to have some experimentation. Meaning that we still need to do trial, uji coba, ya. Karena sesuatu yang baru itu diuji coba. Kalau sesuatu yang sudah lama tidak perlu lagi diuji coba. Nah, if you decide to do experimentation, so your background should try to argue that this is a new thing. Kalau dia bukan new things in global context, so at least you try to say this is new thing in the context of your research. Ya. Misalkan ini di mana, di sekolah apa, di mana? Do you know? Rencananya ini di SMA 3 Bengkayang, Sir. Berarti at least you can say that this is new for student in Bengkayang, gitu kan? Something like that. Alright, so that's introduction, yeah. The question is digital story effective, and if it is, how significant? Oh, salah. How effective it is, ya. Kalau mau signifikan berarti what is the significance of, gitu. Kalau how berarti how effective, ya. How effective is bla bla bla. Ya. Now this is the repetition, research purpose, scope, yes, variable, this is independent variable is utilization of digital storytelling, okay, dependent is not student vocabulary acquisition, yeah, that's very big topic. Nah, mungkin adalah students vocabulary mastery, misalkan the students vocabulary, the student level of mastery level of gini lebih pas. Jadi kita mengukur tingkat penguasaan vocabulary. Jadi vocabulary level, mastery level, the level of the mastery level of vocabulary
depends on the use of this. Gitu. Okay, that's okay. So this is null hypothesis. The alternative is effective. Okay. Skip this, already done. Okay. Now, literature review, teaching vocabulary in senior high school. That's good, ya. Berarti you listen to my explanation. Nah, kita bicara tentang teaching vocabulary. Definisikanlah di sini teaching vocabulary itu apa. Teaching secara umum maksud saya teaching English. The first and most crucial step in inform increasing many students frequently commit words to memory, bla bla bla. Kamu nih belum menerjemahkan atau menjelaskan apa itu teaching. Kecuali ini teaching English as foreign language refer to teaching English to students whose first language is not English and not often within the general. No, ini bukan definisi teaching, ya. Kita kan mendefinisikan teaching itu apa. Teaching is helping, ya kan? Kalau jelaskan, you have to explain first what you mean by teaching. And then teaching English as foreign language, berarti kamu juga menjelaskan tentang the foreign language. English as foreign language. Nah, English as foreign language itu definisinya bukan ini. Mana tadi? Tuh. Student whose first language is not English. Ini no. Apa itu foreign language? Bahasa asing. Kenapa bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia? Karena bukan bahasa ibu kita, Ustaz. Nah, orang Amerika tuh banyak sekali yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Apakah di Amerika itu bahasa Inggris itu bahasa asing? Mana? Enggak kan? Enggak, Ustaz. Iya. Kalau hubungannya dengan dia bahasanya yang keberapa itu ya first language, second language, third language kan gitu. Jadi bukan bahasa asing, bahasa ibu bukan. Nah, bahasa Indonesian, I mean English as foreign language in Indonesia, karena English is foreign. Foreign mean rarely used, seldomly used, or is not used in public, in everyday conversation. Kalau misalkan English is second language in Malaysia, misalkan, because English is used there, tidak harus di kelas, ya. Bahasa Inggris itu kalau di kantor-kantor resmi, kayak di perpustakaan, kayak di kantor-kantor pemerintah, itu kita automatically can use English in Malaysia. Because majority of them use English. Apalagi di Singapura. Nah, they use English almost in every official places, including the university and schools. So therefore, many teachers and lecturers are very capable of using English. Nah, itu hubungannya dengan foreign, ya, foreignness. Keasingan dari sebuah bahasa itu karena dia dipakai atau tidak dipakai. Nah, but your job here is actually defining teaching. Apa itu teaching? Nah, itu jangan cuma judulnya sudah bagus dah, bolehlah dikatakan okay, teaching vocabulary in senior high school, that's good, ya. Tapi isinya harus relevan dong dengan judulnya, karena judulnya adalah teaching English,
Ya, definisikanlah situ teaching English. Kemudian vocabulary, ini mungkin vocabulary mastery atau vocabulary was that vocabulary material in apa tuh? In senior high school ya. Atau teaching vocabulary tadi dah. Teaching juga ya berarti vocabulary ya. Oke. Vocabulary in English vocabulary in senior high school gitu. Berarti di sini Anda berbicara tentang harusnya tentang materi, tentang level level vocabulary mastery di sini itu harusnya seperti apa gitulah. Nah, bicara tentang vocabulary. Nah, tiba-tiba kau past tense. Ngejut-ngejut nih. Why you talk about past tense? Kenapa? Karena di sini saya sebenarnya kan mau bahas tentang paspor kan, Sir. Tapi itu saya cari penjelasan tentang paspor tuh kayak nggak ada gitu, Sir. Jadi dia maksudnya itu ke past tense. Jadi dari past tense ini saya jelaskan menjurus ke... Nah, kalau tense itu adalah grammar. Kalau Anda menjelaskan tentang perubahan kata, misalkan vocabulary, misalkan apa, write, wrote, written, gitu, misalkan atau work, misalkan gitu ya, itu bukan masalah vocabulary itu. Itu judulnya bukan vocabulary, but it is teaching of grammar. Tenses, perubahan kata disebabkan tenses, itu adalah area grammar, not vocabulary. Kalau perubahan kata karena bentuk kata, misalkan dari let's say was learning menjadi learn menjadi learning, atau apa, kita cari yang lain, education, misalkan educate, educating, educated, ya, educational, education, itu perubahan kata, ya, perubahan kata itu masuk dalam vocabulary, biasanya morphology, ya, kalau dia ke arah-arah kemampuan bahasa. Maksudnya linguistik, ya, ke arah linguistik gitu jadinya. Tapi bolehlah itu masuk ke dalam vocabulary. Tapi kalau tenses, no, because the changes of the words, ya, due to the different tenses, ya, applicable, applied. I mean, jadi ini you pikirkan lagi lah ya. Apakah vocabulary atau tenses, ya, apalagi ini kalau dibilang simple past tense, continuous perfect dan selanjutnya, walaupun di dalam storytelling ya, karena namanya telling story, memang tenses yang sering digunakan adalah past tense. Nah, boleh, apalagi you bicara tentangnya, formula daripada the structure of tenses. Nah, ini berarti judul kamu jangan, kalau coba what do you want to focus on your research? Lebih ke penggunaan kosakata kosakata lampau gitu, Sir. Nggak, kalau misalkan coba saya lihat your test. Do you have test? Belum. Belum, Sir. Oh, belum ada materi ya? Belum, modulnya belum saya buat, Sir. Oke, nah, tapi ini masukan dari saya bahwa kalau kamu tujuannya ke arah sana, berarti ini bukan vocabulary mastery. Ini benar-benar Anda menjelaskan tentang tenses, ya. Ini benar-benar tenses. Nah, penguasaan ini, apalagi kalau yang ditarget adalah penguasaan ini, nah ini berarti Anda benar-benar apa tuh? Nah, judulnya itu adalah tenses, ya, bukan vocabulary. Nah, gitu.
Folklore, okay, because it is about storytelling, story. Ya, jadi ini folklore. Tapi sebenarnya kalau kamu itu fokusnya bukan kepada cerita, kan penelitian kamu itu sebenarnya bukan pada cerita, tapi lebih kepada penguasaan apa namanya, penguasaan vocabulary. Kalau memang vocabulary jadi ya, maka yang diceritakan banyak adalah di teori itu adalah tentang ini, penguasaan ini, teori tentang apa fokus Anda. Kalau ini berarti tadi saya katakan berarti grammar. Ya, kalau Anda konsisten kepada vocabulary, maka you talk more about vocabulary, ya, the structure of vocabulary. Ya. Nah, berarti kan tema-tema vocabulary. Ini kan vocabulary yang kalau dia misalkan contohnya adalah Malin berarti kan vocabulary yang berhubungan dengan apa? Dengan hubungan orang tua, anak, kan begitu, atau dengan situasi kampung di laut perhaps ya, atau di mana. Itu vocabulary yang seperti itu yang menjadi thematical vocabulary, things like that ya. Jadi lebih ke sana. Nah, kalau mau cerita, maka inilah sebenarnya jangan teori-teori yang seperti ini. Kalau folklore berarti kamu itu ke arah-arah sastra. Nah, tadi yang saya contohkan, jadi langsung saja cerita tentang judul topik apa. Kalau Anda judulnya adalah katakanlah videonya sudah tahu, tadi misalkan Malin Kundang, maka yang diceritakan di sini adalah Malin Kundang. Malin Kundang dari segi folklornya, dari segi maksudnya dari segi teori tentang cerita. Berarti skip ini menurut saya tidak terlalu perlu dibahas secara separate. Langsung saja ke digital storytelling. Kemudian di dalamnya ada bisa dalam kurung misalkan apa Malin Kundang seperti itu. Maksudnya adalah judul dari video yang akan Anda bahas, yang Anda akan gunakan di dalam penelitian ini. Di sini harus dibahas. Nah, kalau folklore berarti di sini membahasnya harusnya. Kalau misalkan Malin Kundang itu bagian daripada folklore, ya, maka dia dibahas di sini. Karena cerita apa? Subjudul kita adalah digital storytelling yang khusus terjadi di your research, ya, in your research. There are so many digital storytelling, the stories, ya, but you choose only one, so you have to talk the story in your proposal here, ya, di sini caranya. Oke, kemudian advantages, disadvantages. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi bolehlah diambil. Procedure of using digital story in media. In the classroom, oke. Kalau Anda bilang prosedurnya mana? Tidak ada di sini. Coba, what do you think? Prosedur yang Anda maksud itu apa? Di sini tuh maksudnya kayak gimana digital storytelling ini diterapkan di kelas gitu, sebagai medianya. Ya, yang paling utama sebenarnya prosedur penggunaan storytelling di classroom itu udah betul dah. Sebenarnya judulnya itu udah bagus dah, tapi mana barangnya ini? Kalau prosedur berarti kan Anda bicara tentang step by step how to use this. Langkah pertama apa yang harus dipersiapkan, langkah pertama, kedua, ketiga. Tetapi itu semuanya adalah teori, bukan langkah-langkah yang Anda bikin sendiri. Karena ini adalah di literature review. Berarti kan secara konseptual atau secara secara teori, ya, penggunaan digital storytelling itu seperti apa.
Ya. Oke, selanjutnya conceptual framework ini tidak berkali-kali saya jelaskan. Ini salah model kayak gini ya. Kalau mau conceptual framework ya itu harusnya berbicara tentang storytelling. Bagaimana storytelling kok bisa menjadi sebuah solusi untuk atau menjadi alternatif untuk belajar vocabulary. Ya. Kenapa gitu kan? How can storytelling be helpful? Ya? How can storytelling, the use of storytelling, help student in what's that? In learning vocabularies. Ya, itu yang values-nya apa? Apa sih storytelling coba kira-kira? Kenapa lah kira-kira kok belajar storytelling itu maksud saya belajar vocabulary itu dengan storytelling? Coba, bisa nggak Anda dijelaskan? Kenapa kira-kira? Kok bisa? Kalau dari saya sih Sir, karena pertama tuh kan dari storytelling ini kan kita banyak digunakan di naratif teks kan Sir. Nah itu tuh biasanya dipakai di cerita-cerita rakyat gitu, dan ini nih sangat familiar di kalangan siswa gitu Sir. Jadi mereka tuh bakal bisa mudah mengerti Ketika dari you bicara tentang storytelling itu bisa membantu, kan kita harus menjelaskan dari sisi apa storytelling itu bisa membantu belajar. Dari sisi apa coba? dari Gimana? engagementnya Sir, Sorry? dari engagementnya gitu, jadi mereka bisa lebih paham aja konteksnya gitu Sir. Iya, lebih paham tuh karena apa? Nah, itu yang sebenarnya itu yang namanya disebut conceptual framework. Misalkan ya, saya ambil contoh, misalkan di storytelling itu berarti kita tidak hanya membaca vocabulary, tetapi di vocabulary itu banyak vocabulary yang di storytelling itu di story digital story itu penggunaan vocabulary langsung diaplikasikan, misalkan ketika misalkan seseorang marah, so get angry misalnya gitu. Jadi situasi get angry-nya tuh kelihatan langsung dan kelihatan juga dari bahasanya, gitu kan? Berarti itu belajar dengan menggunakan multimodal. Artinya kita belajar tidak hanya membaca, kita belajar tidak hanya mendengar penjelasan guru, kita bisa melihat katanya, maksud saya vocabulary munculnya vocabulary, kemudian kita melihat langsung bagaimana action dari vocabulary itu, kita melihat situasi konteks bagaimana penggunaan vocabulary itu. Nah, dengan banyaknya multimodal nama istilah itu kan, dengan banyaknya cara, modes ya, dengan banyaknya cara kita menyerap informasi tidak hanya melalui membaca dalam hati, tetapi sekaligus langsung melihat apa tuh actionnya tadi, itulah yang membuat belajar vocabulary itu akan menjadi lebih mudah dibandingkan belajar vocabulary dengan hanya teks gitu, mengerjakan exercise dengan paper and pencil. Nah gitu, argumennya seperti itu namanya conceptual framework. Dari mana itu bisa kita lakukan? Karena di atas ini sudah kita jelaskan semuanya teori-teori tentang pembelajaran. That's conceptual framework. Memang banyak mahasiswa menulis ini, tapi sebenarnya mereka tidak tahu maksudnya apa, atau mungkin mereka belum menguasai apa secara konsep ya ide-ide penelitian mereka. Oke, ini banyak sekali ini sebenarnya apa yang kau tulis di sini. Vocabulary, kemudian gap. Apa gap itu? Textbook utilization. Kemudian tell.
apa digital storytelling, ini kok textbook utilization, ini teknologi enhanced language learning gitu kah? Digital storytelling, control, experimental. Wah, ini banyak sekali. I don't understand what are you talking about di sini kan. Ini kalau saya mengira-ngira, ini kamu mau jelaskan tentang prosedur riset kamu. Kan ini jadinya prosedur riset. Ini control group, ini experimental group, ini pretest process, ini juga ada pretest process ditambah treatment. Kemudian hasilnya dianalisis, hypothesis testing, data presentation. Salah. Harusnya data presentation testing, presentation dulu baru hypothesis testing. Kalau itu penjelasannya, itu bukan framework. Bukan conceptual framework, tapi ini adalah desain penelitian. Yang harusnya penjelasannya di sini, di bawahnya nih. Research design. ini nih, kalau dibikinkan flowchart, ya inilah dia barangnya. Ya. Nah, ini sudah lumayan. Ini maksud saya berarti Anda berusaha untuk menjelaskan treatment. That's good. Ya. Ini nanti diperjelas. Yang benar-benar ingin kita ketahui itu adalah bagaimana treatment itu dilakukan. Nah, biasanya itu yang nggak jelas. Pakai treatment. Treatmentnya itu apa? Misalkan digital storytelling. Yes, digital storytelling itu diapakan? Misalkan ditonton. Apakah penelitian kamu menyuruh anak cuma nonton kan gitu? Tidak. Eksperimen should be incomplete ya. Jadi itu yang perlu dijelaskan di sini memang. Jadi pretest, treatment dan post-test. Itu adalah desain penelitiannya. Population and sample, oke. Sampelnya oke. Data collection. Ini karena kamu larinya ke grammar kan jadinya regular dan irregular verb. Ini grammar ya. Kalau ini Anda pertahankan berarti judulnya harus diganti menjadi grammar. Ini adalah data collection. Yang paling penting di data collection itu adalah Anda menjelaskan tes. Tes itu validity itu bukan dalam data analysis ya. Salah tempatnya. Harusnya sebentar. Di sini dia. Nah, data analysis itu di sini dari normality test. Tapi yang ini bagian dari penjelasan instrumen penelitian atau data collection. Data collection kita itu karena ini adalah eksperimental menggunakan jenis instrumen yang sudah valid. Makanya ada validity check di item validity. Jadi apakah tes kita itu sudah benar atau kurang benar? Disinilah dia penjelasannya. Nah, ini tadi itu yang belum ada di sini adalah penjelasan tentang pretest Anda. Kan ini there will be 30 item, bla bla, tidak cukup. Ya, tes Anda itu, pretest Anda itu menggunakan tes apa? Jelaskan. Kalau Anda bikin sendiri, jelaskan bahwa bikin sendiri. Kalau ngambil punya orang, jelaskan. Ngambil dari buku ini dan itu. Tapi belum misalkan diadaptasi. Atau ngambil dari ini dan itu sudah diadaptasi, maka validity check-nya diulangi. Maksud saya dilakukan. Bagaimana caranya? Ini tadi ini. Ini adalah penjelasan tentang tes sebenarnya. Tentang instrumen penelitian yang akan kita gunakan itu harus sudah dicek reliability-nya. Jadi menggunakan reliability index. Harusnya juga sama dengan validity. Di sini nih, tapi kamu tidak menjelaskannya.
Barulah setelah itu baru data analisis. Lihat, nah di sini dulu, kemudian student score, mean score, t-test. Nah, gini pun oke lah. Effect size, standard deviation, bolehlah. Hypothesis testing. Nah, ya, hypothesis testing itu nanti penjelasan tentang bagaimana Anda kalkulitnya, bukan bukan apa ini kan ini langsung hasilnya kan kamu belum melakukannya. Ini kan hypothesis will be tested calculated by calculating t-test and comparing t-table and to tell significant blah blah blah. If the t-test is greater than t-table, maka rejected. Why? I mean, alternative hypothesis alternative is accepted. Nah, ini harusnya ada rumusnya, ya. Jadi harus penjelasan hypothesis testing itu ada rumusnya. Oke, nah ini referensi sementara oke. Ya, saya kira itu ya. Handari, do you have any question? Ada sir, bentar sir. Sudah full? Ada yang mau saya tanyakan sir. Silakan. Apa? Kamu bertanya tentang apa? Yang di literatur review tadi sir. Jadi untuk yang pertama tuh kan ada teaching English kan sir, kan di bagian situ nanti tinggal ditambahkan lagi penjelasan tentang teachingnya, terus Teaching apa? Teaching vocabulary. teaching vocabulary-nya sir. Iya, nanti kamu menjalankan teaching dulu. Kemudian yang untuk yang vocabulary-nya tuh sir, itu juga harus di-mention kan sir, levelnya tuh secara teori atau kayak gimana? Ya, harusnya iya. Kalau tidak tuh Anda langsung aja berbicara vocabulary yang akan diajarkan di mana SMP atau SMA itu. Kemudian ada juga yang di bagian terminologi itu sir, kan saya kan ada pakai beberapa cerita kan sir. Nah, yang tadi saya bilang saya udah ada ngecek beberapa video itu tuh kayak ada cerita Sangkuriang, kemudian Malin Kundang, Bawang Putih Bawang Merah, Danau Toba, Gunung Merapi, Anda-Anda Melumut, dan The Origin of Bayuwangi kan sir. Apakah itu tuh semuanya harus saya jelaskan juga di terminologinya sir, kayak satu-satu gitu? Kalau tadi kan sir kan kasih contoh pakai Malin Kundang kan, itu kan kalau satu masih masih masuk akal dijelaskan spesifik gitu sir. Tapi kalau Memang rencananya kamu berapa? rencananya ada sekitar, karena tadi tuh Gimana? kebanyakan sekitar 5 atau 6 cerita gitu sir. Ya berarti di list saja namanya digital story berarti adalah ini gitu. Nanti kan itu akan kamu jelaskan lagi. You are going to explain those things in your literature review. Mana? Kalau di terminologi boleh disebutkan, tapi kalau misalkan itu berasal dari satu channel, jadi channelnya aja yang disebutkan. Oh, berarti boleh langsung sebutin channelnya sir. Ya, channelnya misalkan adalah story yang ada di channel ini, gitu ya. Ada 5 story yang ada di channel ini, something like that.
Kemudian Sir, kan nanti di bagian appendix itu untuk pretest dan posternya itu kan saya rencananya itu mau pakai filling the blank kan Sir. Ya, betul. Karena saya tadi fokusnya ke vocabulary itu, jadi nanti kira-kira di pretest sama posesnya tuh nanti bakal kayak dikasihkan satu cerita naratif teks kan Sir. Nah nanti mereka tuh kayak disuruh ubah dalam kurung saya kasih kata kerja pertamanya, nanti mereka ubah gitu, kira-kira gitu bisa nggak? Untuk apanya? Untuk pretest postesnya Sir. Yang saya belum paham itu kamu karena seperti vocabularies, but it looks like grammar. That's actually it's not very clear in your slides. So you have to make up your mind. Yeah, you have to be consistent. If your title is vocabulary, so the skills must be about vocabulary skill. Yeah. Don't mix up between vocabulary and grammar. Coba. Okay, now. Yeah. So, are you done? Ada satu lagi Sir, Okay, tadi let's go ahead. Yeah. yang bagian data collection itu Sir, berarti tadi kan saya agak kurang jelas dengar Sir jelasin tadi itu Sir. Jadi yang item validity sama reliability itu masuk ke data collectionnya Kak Sir? Bukan di data analisisnya. Okay, item validity and reliability. You discuss that point under the section of what's that? Of data analysis. Now it should be under data collection because when you talk about uh, about the structure of the test and the quality of the instrument, it should be under the section data collection, not data analysis. Yeah? Data analysis is the explanation about how you analyze the data and how you do hypothesis testing. Just move that one up, yeah, up on in your proposal. Sir, kemudian untuk yang di literatur review tuh kira-kira perlu nggak saya masukkan penjelasan tentang TEL itu, Sir? Atau enggak perlu Tentang apa? dimasukkan? Tentang TEL, I Technology don't think Advanced so. Resistance.
No, you don't need. This is not really tell. You know. Baik, sir. Sir, kemudian untuk yang bagian treatmentnya itu, sir, apakah itu perlu dijelaskan di bab 3 atau saya langsung jelaskan menggunakan modul yang bakal saya masukkan di appendixnya, sir? Okay, now in the section about TEL, the technology enhanced language learning, it's not really about storytelling. It's more just, storytelling is not really TEL, yeah, even though it is about, what's that? Technology. I recommend you to just talk about the storytelling itself, storytelling and digital storytelling. It is called digital storytelling because, this is the video, for example, that you upload. You download from what's that? From YouTube. And then what else? The other thing that you asked? Tadi yang untuk treatmentnya, sir. Tadi kan sir bilang Ya, treatment itu the explanation, the clear explanation. What do you mean by using storytelling? Maksudnya gini ya, digital storytelling. Kan itu menggunakan digital storytelling. Itu kan masih sangat umum. It's very broad, it's very broad definition. It is not clear at all. Nah, Anda harus menerjemahkan dalam bentuk mungkin tahapan-tahapan cara mengajar cara mengajar vocabulary dengan digital storytelling di penelitian ini seperti apa. Nah, itu yang harus dijelaskan di metodologi, your methodology ya. Jadi harus clear di situ. Misalnya, sir, kalau saya masukkannya tidak di bab 3 tapi saya masukkannya di appendix itu dalam bentuk modul ajar, itu gimana, sir? Tidak bisa berarti. Kalau appendix itu nanti isinya adalah RTP biasanya ya, lesson plan. Kalau lesson plan is lesson plan. Walaupun di dalamnya itu ada step by stepnya kan. Nah, tetapi yang kita maksud di treatment itu adalah proses di mana mungkin, disinilah sebenarnya yang disebut dengan conceptual framework itu. Di sini mana di bagian wait a minute, here somewhere here, nah ini nih, treatment itu adalah penjelasan tentang bagaimana you are carrying out, or you carry out the experimentation. Bagaimana Anda melakukan eksperimen gitu. Jadi eksperimennya itu misalkan harus grup itu terdiri dari diajarkan secara klasikal misalkan gitu. Jadi penjelasannya walaupun banyak kesamaan dengan lesson plan di bagian kegiatan inti, tapi di sini lebih penjelasan tentang bagaimana Anda carry out, melaksanakan treatment itu. Misalkan anak diminta untuk nonton digital storytelling. Tapi ketika nonton tuh anak dikasih apa? Misalkan supaya proses pembelajaran vocabulary itu maksimal, maka ketika menonton anak diberi
apa kegiatan ini misalkan anak harus mencatat ini dan itu. Nah, itu kan penjelasan tentang treatment, bukan penjelasan semata-mata kronologinya saja. Seperti yang ada di RPP. Jadi antara RPP dengan yang ada di sini harusnya nyambung. Jangan pula di sini cerita beda. Here is different and in your lesson plan is different. Now this is more or less similar, but the way you explain it perhaps a little bit different, yeah, in order to explain the experimentation that you are going to carry out. Something like that. Okay? Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Okay, done, right? Masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup segitu dulu sih, Sir. Okay, done. Kalau gitu, that's the end of your session. I stop the